Kami dari kelompok 1, semester 2, kelas C akan memaparkan materi dari mata kuliah morfologi, yaitu afiksasi. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Yang pertama, yaitu saya, Alethea Alinsani. Selanjutnya ada teman saya, Bagasius Kurnia Putra, lalu Dinar Alfiah Munawaroh, selanjutnya Dini Sentia, kemudian Farhan Maulana Yusuf, lalu Mayang Alia Nabila, Michiko Tamara Rengganis, dan terakhir Roland Raja Guguk. Pengertian afiksasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, afiksasi adalah proses atau hasil penambahan prefiks. Afiksasi disebut juga penggabungan akar kata dengan afiks. Pengertian afiks yaitu bentuk terikat yang ditambahkan pada kata dasar. Pemakaian afiks ini dapat mengubah makna gramatikal atau bentuk. Afiksasi terdiri atas 3 jenis, yaitu prefiks atau awalan, infiks atau sisipan, dan konfiks atau imbuhan di depan belakang, juga sufiks atau akhiran. Berikut pengertian afiksasi menurut para ahli. Yang pertama, menurut Krida Laksana dalam buku Bahasa Indonesia Perguruan Tinggi, pengertian afiksasi adalah proses yang mengubah leksem menjadi kata kompleks. Pengertian lain afiksasi adalah proses atau hasil penambahan afiks pada dasar. Menurut Richard, afiksasi disebut juga pengimbuhan. Pengertian lain yaitu proses pembentukan kata dengan membubuhkan afiks atau imbuhan pada bentuk dasar. Lalu menurut Ramlan, afiksasi adalah proses pembubuhan afiks. Menurut Samsuri, afiksasi adalah proses penggabungan akar atau pokok dengan afiks. Dari pengertian di atas, menjelaskan bahwa afiksasi adalah proses pembubuhan afiks pada kata dasar. Proses penambahan kata ini menghasilkan bentuk kata baru. Menurut Abdul Chair 2008, afiksasi adalah salah satu proses dalam pembentukan kata turunan baik berkategori verba, berkategori nomina, maupun yang berkategori adjektiva. Afiksasi, pembentukan verba. Afiks-afiks pembentukan verba ada 13 antara lain prefiks ber, konfiks, dan klofiks beran, klofiks berkan, sufiks kan, sufiks i, prefiks per, konfiks perkan, konfiks per i, prefiks me, prefiks di, prefiks ter, prefiks ke, dan prefiks kean. 1. Verba berprefiks ber. Bentuk dasar dalam pembentukan verba dengan prefiks ber dapat berupa morfem dasar terikat. Contohnya itu juang menjadi berjuang, tempur menjadi bertempur. Lalu morfem dasar bebas. Contohnya seperti main menjadi bermain, lari menjadi berlari. Lalu bentuk turunan berafiks, yaitu contohnya berpendapatan, berpakaian, menjadi ber, strip pendapat, strip an. Bentuk turunan reduplikasi, contohnya berlari-lari, yaitu lari ditambah ber, ditambah p, ber ditambah lari-lari. Lalu bentuk turunan hasil komposisi, contohnya bertatap muka, yaitu tatap muka. Makna gramatikal verba berprefiks ber yang perlu dicatat antara lain yang menyatakan a. Verba berprefiks ber memiliki makna gramatikal atau mempunyai dasar, atau ada dasarnya apabila bentuk dasarnya mempunyai komponen makna seperti benda, umum, milik, dan bagian. Contohnya, berayah ibu artinya mempunyai orang tua, berumah artinya memiliki rumah. B. Verba berprefiks ber memiliki makna gramatikal memakai atau mengenakan apabila bentuk dasarnya mempunyai komponen makna pakaian atau perhiasan. Contoh, bertopi artinya memakai topi, berjilbab artinya memakai jilbab. C. Verba berprefiks ber memiliki makna gramatikal mengendarai, menumpang, atau naik apabila bentuk dasarnya memiliki komponen makna kendaraan. Contoh, bersepeda artinya mengendarai sepeda, bermotor artinya menaiki motor. Lalu verba berprefiks ber memiliki makna gramatikal berisi atau mengandung apabila bentuk dasarnya memiliki komponen makna benda, dalaman, atau kandungan. Contoh, berminyak artinya mengandung minyak, berair artinya mengandung air, berbakteri artinya mengandung bakteri. Lalu E. Verba berprefiks ber memiliki makna gramatikal mengeluarkan atau menghasilkan apabila bentuk dasarnya memiliki komponen makna benda, hasil, atau keluar. Contoh, berproduksi artinya mengeluarkan produksi, bertelur artinya mengeluarkan telur, berliur artinya mengeluarkan air liur.
Verba berprefiks ber memiliki makna gramatikal mengusahakan atau mengupayakan apabila bentuk dasarnya memiliki komponen makna bidang usaha, contohnya bercocok tanam yang artinya mengusahakan cocok tanam. G. Verba berprefiks ber memiliki makna gramatikal melakukan kegiatan apabila bentuk dasarnya memiliki komponen makna benda dan kegiatan, contohnya berdebat, melakukan debat. Berkreasi yang artinya melakukan kreasi. H. Verba berprefiks ber memiliki makna gramatikal mengalami atau berada dalam keadaan apabila bentuk dasarnya memiliki komponen makna perasaan batin, contohnya bergembira yang artinya dalam keadaan gembira. I. Verba berprefiks ber memiliki makna gramatikal menyebut atau menyapa apabila bentuk dasarnya memiliki komponen makna kerabat dan sapaan, contohnya berabang, menyatakan kepada orang lain bahwa ia memiliki abang dengan menyebut berabang. J. Verba berprefiks ber memiliki makna gramatikal kumpulan atau kelompok apabila bentuk dasarnya memiliki komponen makna jumlah atau hitungan, contohnya berdua yang artinya kumpulan dari dua orang. K. Verba berprefiks ber memiliki makna gramatikal memberi apabila bentuk dasarnya memiliki komponen makna benda dan berian, contohnya bersedekah yang artinya memberi sedekah. Selanjutnya, yang kedua, verba berkonfiks dan berklofiks beran. Verba berbentuk beran seperti pada kata bermunculan dan berpakaian memiliki dua macam proses pembentukan. Prosesnya yaitu konfiks dikurangi prefiks ditambah sufiks ditambahkan langsung. Klofiks dikurangi prefiks ditambah sufiks tidak ditambahkan langsung. Contohnya, klofiks A bermunculan, ber dikurangi muncul ditambah an. Klofiks A berpakaian dikurangi ber ditambah pakaian dikurangi pakai ditambah an. Beran sebagai konfiks memiliki satu makna, sedangkan beran sebagai klofiks memiliki makna sendiri-sendiri. Makna gramatikal verba berkonfiks beran adalah banyak serta tidak teratur, saling atau berbalasan, saling berada. Verba berkonfiks beran yang memiliki makna gramatikal banyak serta tidak teratur apabila bentuk dasarnya memiliki komponen makna tindakan, sasaran, gerak, contohnya berlarian yang artinya banyak yang berlari dan tidak teratur. Verba berkonfiks beran yang memiliki makna gramatikal saling atau berbalasan. Komponen maknanya yaitu tindakan, sasaran, gerak, contohnya bermusuhan yang artinya saling memusuhi. Verba berkonfiks beran yang memiliki makna gramatikal saling berada di apabila bentuk dasarnya memiliki komponen makna benda, letak, tempat, contohnya bersebelahan yang artinya saling berada di sebelah. 3. Verba berklofiks berkan. Prefiks ber dan sufiks kan pada verba berkan memiliki maknanya masing-masing. Bersenjatakan, ber ditambah senjatakan. Menggunakan senjata akan celurit, contohnya bermodalkan, beristrikan. 4. Verba bersufiks kan. Sufiks kan bila diimbuhkan pada dasar yang memiliki komponen makna tindakan dan sasaran akan membentuk verba bitransitif, yaitu verba yang berojek. 2. Bila imbuhan pada dasar yang lain, sufiks kan akan membentuk pangkal stem yang menjadi dasar dalam pembentukan verba inflektif. Verba bersufiks kan digunakan dalam A. Kalimat imperatatif, contohnya lemparkan bola itu ke sini. B. Kalimat pasif yang predikatnya berpola aspek ditambah pelaku ditambah verba dan subjeknya menjadi sasaran tindakan, contohnya rumah itu baru kami dirikan. C. Keterangan tambahan pada subjek atau objek yang berpola yang ditambah aspek ditambah pelaku ditambah verba, contohnya uang yang baru kami terima sudah habis. Verba bersufiks kan memiliki makna gramatikal. 1. Verba bersufiks kan memiliki makna gramatikal menjadi apabila bentuk dasarnya memiliki komponen makna keadaan atau sifat khas, contohnya tenangkan artinya jadi tenang. 2. Verba bersufiks kan memiliki makna gramatikal jadikan berada di apabila bentuk dasarnya memiliki komponen makna tempat atau arah, contohnya pinggiran yang artinya jadikan berada di pinggir. 3. Verba bersufiks kan memiliki makna gramatikal lakukan untuk orang lain apabila bentuk dasarnya memiliki komponen makna tindakan dan sasaran, contohnya ambilkan artinya lakukan ambil untuk orang lain. 4. Verba bersufiks kan memiliki makna gramatikal lakukan akan apabila bentuk dasarnya memiliki komponen makna tindakan dan sasaran, contohnya lemparkan artinya lakukan lempar akan.
5. Verba bersufikskan memiliki makna gramatikal bahwa masuk ke apabila bentuk dasarnya memiliki komponen makna ruang. Contohnya, gudangkan artinya bahwa masuk ke gudang. 5. Verba bersufik i. Verba bersufik i adalah verba transitif yang berlaku juga sebagai pangkal atau stem dalam pembentukan verba inflektif. Contohnya, A. Kalimat imperatif. Contoh kalimatnya seperti, mari kita hampiri anak itu atau lompati saja pagar itu. B. Kalimat pasif yang predikatnya berpola. Aspek, tambah pelaku, tambah verba, dan subjeknya menjadi sasaran perbuatan. Contoh, kemarin beliau sudah hubungi kami. Atau gurumu itu mesti kamu hormati dengan baik. C. Keterangan tambahan pada subjek atau objek yang berpola yang tambah aspek, tambah pelaku, tambah verba. Contohnya, desa yang akan kita kunjungi berada di balik bukit. Verba bersufik i memiliki beberapa makna gramatikal. Yang pertama, verba bersufik i memiliki makna gramatikal berulang kali apabila bentuk dasarnya memiliki komponen makna tambah tindakan dan sasaran. Contohnya, pukuli, artinya pekerjaan pukul dilakukan berulang kali, atau lempari, artinya pekerjaan lempar yang dilakukan berulang kali. Verba bersufik i memiliki makna gramatikal tempat apabila bentuk dasarnya memiliki komponen makna tambah tempat. Contohnya, duduki artinya duduk di titik-titik-titik, atau datangi artinya datang di titik-titik-titik. Selanjutnya ada verba bersufik i memiliki makna gramatikal merasa sesuatu pada apabila bentuk dasarnya memiliki komponen makna plus sikap batin atau emosi. Contohnya, kasihi artinya merasa kasih pada, atau takuti artinya merasa takut pada. Selanjutnya, verba bersufik i memiliki makna gramatikal beri atau bubuh pada apabila bentuk dasar memiliki komponen makna tambahan bahan berian. Contohnya, garami artinya beri garam pada. Nasehati artinya beri nasihat pada titik-titik-titik. Selanjutnya, verba bersufik i memiliki makna gramatikal jadikan atau sebabkan apabila bentuk dasarnya memiliki komponen makna tambah keadaan atau tambah sifat. Contohnya, lengkapi artinya jadikan lengkapi titik-titik. Cukupi artinya jadikan cukup. Verba bersufik i memiliki makna gramatikal lakukan apabila bentuk dasarnya memiliki komponen makna atau tindakan dan tambah tempat. Contohnya, tulisi artinya lakukan tulis pada titik-titik. 6. Verba berprefiks per. Verba berprefiks per adalah verba yang bisa menjadi pangkal gramatikal pembentukan verba inflektif. Verba inflektif dapat digunakan dalam A. Kalimat imperatif, misalnya persingkat bicaramu atau perpanjang dulu KTP-mu ini. B. Kalimat pasif yang berpola aspek tambah pelaku tambah verba, misalnya penjagaan akan kami perketat nanti malam. C. Verba tambahan pada subjek atau objek yang berpola yang tambah aspek tambah pelaku tambah verba, misalnya saluran yang telah kami perdalam kini telah dangkal lagi. Verba berprefiks per memiliki makna gramatikal, yaitu verba berprefiks per memiliki makna gramatikal jadikan lebih apabila bentuk dasarnya memiliki komponen makna tambah keadaan atau tambah situasi. Contohnya, pertinggi artinya jadikan lebih tinggi titik-titik. Kedua, verba berprefiks per memiliki makna gramatikal anggap sebagai atau jadikan apabila bentuk dasarnya memiliki komponen makna plus sifat khas. Contohnya, perbudak artinya anggap sebagai budak. Yang ketiga, verba berprefiks per memiliki makna gramatikal bagi apabila bentuk dasarnya memiliki komponen tambah jumlah atau tambah bilangan. Contohnya, per-dua artinya dibagi 2. 7. Verba berkonfiks per kan. Verba berkonfiks per kan adalah verba yang bisa menjadi pangkal dalam pembentukan verba inflektif atau berprefiks me, di, atau ter. Verba berkonfiks per kan digunakan dalam A. Kalimat imperatif, misalnya persiapkan dulu bahan-bahannya, atau jangan perdebatkan lagi masalah itu. B. Kalimat pasif yang memiliki predikatnya berpola, aspek, tambah pelaku, tambah verba, misalnya masalahmu itu akan kami pertanyakan lagi. C. Keterangan tambahan pada subjek atau objek yang berpola yang tambah aspek, tambah pelaku, misalnya tarian yang sudah kami pertunjukkan akan diulang lagi. Verba berprefiks per kan memiliki makna gramatikal. Verba berkonfiks per kan memiliki makna gramatikal jadikan bahan per an apabila bentuk dasarnya memiliki komponen makna tambah kegiatan. Contoh, perdebatkan artinya jadi bahan perdebatan. Selanjutnya ada verba berkonfiks per kan memiliki makna gramatikal lakukan supaya atau dasar apabila bentuk dasarnya memiliki komponen makna tambah keadaan. Contohnya, persamakan artinya lakukan supaya sama, atau pertegaskan artinya lakukan supaya tegas. Verba berkonfiks per kan memiliki makna gramatikal menjadikan me apabila bentuk dasarnya memiliki komponen makna tambah tindakan. Contohnya tuh, pendengarkan artinya jadikan orang lain pendengar, atau perhatikan artinya jadikan orang lain melihat. Verba berkonfiks per kan memiliki makna gramatikal jadikan ber apabila bentuk dasarnya memiliki komponen makna tambah kejadian. Pertemukan artinya jadikan bertemu.
8. Verba konfiks per i. Afiksasi konfiks per i adalah proses penambahan imbuhan per di awal kata dasar dan i di akhir kata dasar yang mengubah kata dasar menjadi kata kerja. Contohnya, per i pada kata jalan menjadi melalui. Dalam konteks bahasa Indonesia, konfiks per i berfungsi untuk mengubah kata dasar menjadi kata kerja. Contoh, jalan kata dasar plus per i melalui kata kerja. 9. Verba berprefix mi. Prefix mi adalah salah satu afiks yang digunakan dalam pembentukan verba kata kerja. Dalam bahasa Indonesia, prefix ini berfungsi untuk membentuk kata kerja aktif dan menunjukkan bahwa subjek melakukan suatu tindakan. A. Bentuk-bentuk prefix mi. Prefix mi dapat berubah bentuk tergantung pada fonem awal kata dasar. Berikut beberapa bentuknya. Mi sebelum huruf I, M, N, Y, R, W, Y. Contohnya melihat, menyapu, merawat. Mem sebelum B, F, P, luluh, dan V. Contoh membaca, memukul, memfotokopi. Men sebelum D, J, C, luluh, dan T, luluh. Contoh mendengar, mencuci, menari. Meng sebelum A, E, G, H, I, K, luluh, O, U. Contoh mengambil, mengerti, menggosok, menghapus. Meni sebelum S, luluh. Contoh menyapu, menyanyi. Menge untuk kata dasar satu suku kata. Contoh mengetik, mengecat. Yang ke B, ciri-ciri verba berfisik mi menyatakan tindakan aktif subjek sebagai pelaku. Biasanya diikuti objek verba transitif, tapi bisa juga tindak verba insintatif. Digunakan dalam kalimat aktif, yaitu aktif transitif, ibu memasak sayur, aktif intransitif, dia berlari cepat. Contoh kalimat memasak, ibu memasak nasi di dapur. Menulis, adik sedang menulis surat. Ke-10. Verba berfiks di. Prefiks di adalah afiks yang digunakan untuk membentuk verba pasif, yaitu kata kerja yang menyatakan bahwa subjek dikenai tindakan fungsi. Prefiks di yaitu untuk membentuk kalimat pasif dan untuk menunjukkan bahwa subjek mengalami atau menerima suatu tindakan. Ciri-ciri verba prefiks di yaitu menunjukkan tindakan pasif. Yang kedua, biasanya digunakan dalam kalimat pasif formal. Bisa diikuti oleh pelaku menggunakan kata depan oleh contoh. Ditulis, surat itu ditulis oleh Dina. Dibuat, kue ini dibuat dari tepung singkong. Contoh kalimat pasifnya, pintu ini dibuka oleh satpam. Soal ujian dikerjakan dengan hati-hati. 11. Verba berfiksiter. Prefiksiter adalah afiks yang digunakan untuk membentuk verba pasif atau menyatakan keadaan. Kata kerja dengan ter bisa memiliki beberapa makna tergantung konteks kalimatnya. Fungsi dan makna verba berfiksiter yang pertama ada menyatakan pembuatan tidak sengaja, yaitu dia terjatuh saat berlari. Yang kedua, menyatakan kemampuan bisa dilakukan, yaitu tulisan terbaca dengan jelas. Yang ketiga, menyatakan dengan keadaan atau hasil akhir. Yang pertama, itu ada pintu itu sudah tertutup. Yang kedua, ada sebagai bentuk pasif sempurna, yaitu pekerjaan itu sudah terselesaikan. Ciri-ciri verba ter bisa berdiri tanpa pelaku. Banyak digunakan dalam kalimat tidak langsung atau narasi. Contoh kalimat yaitu bola itu terlempar keluar lapangan. Yang kedua, buku itu terbaca sampai habis dalam sehari. Yang ketiga, dia terbangun karena mimpi buruk. Yang keempat, surat itu terkirim tanpa sengaja. Verba berprefiks ke. Prefiks ke pada verba tidak seumum me atau di, tapi tetap penting karena biasanya menunjukkan kejadian yang tidak disengaja, keadaan tiba-tiba, atau perubahan keadaan. Makna verba berprefiks ke yaitu kejadian tidak sengaja atau tak terduga. Contohnya, dia kejatuhan buah kelapa. Aku kesenggol motor waktu jalan. Atau kejadian yang tiba-tiba atau spontan. Anak itu ketawa melihat badut. Ia kesurupan saat acara berlangsung. Atau keadaan emosional, fisik yang dialami. Dia kesal karena terus diganggu. Mereka kehausan di tengah perjalanan. Ciri-cirinya sering digunakan dalam bahasa lisan atau narasi cerita. Verba dengan prefiks ke cenderung menunjukkan keadaan yang dialami subjek. Sering muncul dalam bentuk ke-an, seperti pada contoh kehilangan, kedinginan. Contoh kalimatnya, dia kejatuhan cicak di plafon. Aku kesenggol orang di pasar. Bayi itu ketakutan saat petir menyambar. Kami kehabisan bahan bakar di jalan. Selanjutnya, verba berkonfiks ke-an. Konfiks ke-an adalah gabungan antara awalan ke dan akhiran an yang membentuk verba, meskipun juga sering membentuk nomina dan adjektiva. Namun, dalam bab ini, fokus kita pada fungsi verba. Pertama, makna fungsi verba berkonfiks ke-an menyatakan mengalami atau keadaan suatu peristiwa. Biasanya yang tidak disengaja. Contoh, ia kejatuhan durian. Kami kecurian motor semalam. Menyatakan masuk dalam keadaan tertentu. Contohnya, anak itu kedinginan di gunung. Dia kelaparan sejak kemarin.
menyatakan tindakan pasif atau kejadian tak terduga. Contohnya, mereka kehilangan arah saat mendaki. Siswa itu ketahuan menyontek. Ciri-ciri subjek mengalami sesuatu, bukan melakukan. Sering menunjukkan keadaan negatif atau tidak diharapkan. Digunakan dalam bahasa lisan maupun tulisan, khususnya narasi atau deskripsi kejadian. Contoh kalimatnya, dia kecolongan ide oleh temannya. Ibu kehabisan uang di pasar. Aku ketinggalan bus pagi ini. Mereka kemasukan air saat perahu bocor. 3. Afiksasi pembentukan nomina. Nomina berfiks ke hanya ada 3 buah kata, yaitu ketua, kekasih, dan kehendak, dengan makna gramatikal, yang dituai, yang dikasihi, dan yang dikehendaki. Kutipannya, maka yang dapat kita ambil dari cerita dongeng ini adalah jangan suka melampiaskan kehendak kita kepada orang lain. Akhirnya kita sendiri yang terkena akibatnya. Berdasarkan kutipan di atas, nomina berfiks ke dapat ditemukan pada kata kehendak, artinya yang dikehendaki. Kedua, nomina berkonfiks ke-an. Nomina berkonfiks ke-an yang dibentuk langsung dari bentuk dasar memiliki makna gramatikal, yaitu hal, dasar, atau tentang dasar, tempat, atau wilayah. Nomina berkonfiks ke-an yang dibentuk langsung dari dasar memiliki makna gramatikal, hal dasar, apabila bentuk dasarnya itu memiliki komponen makna plus bendaan atau objek bicara. Kutipan, namun Kancil tidak melihat keberadaan hewan itu. Keberadaan kutipan di atas, nomina berkonfiks ke-an yang dibentuk langsung dari bentuk dasar memiliki makna gramatikal a, hal, dasar, atau tentang dasar dapat ditemukan pada kata keberadaan, artinya hal berbeda. Selanjutnya, nomina berprefiks be. Nomina berprefiks be yang mengikuti kaidah persengawan. Prefiks be yang mengikuti kaidah persengawan dapat berbentuk pe, per, pen, per, peng, penye, dan penge. Jika bentuk dasarnya dimulai dengan fonem r, l, w, y, m, n, n, y, dan ang, bentuk atau alomorf be dapat digunakan. Contohnya seperti kutipan hewan memangsa itu mengikuti dan mengawasi Kancil dari belakang. Berdasarkan kutipan di atas, nomina berprefiks be yang mengikuti kaidah persengawan dapat ditemukan pada kata keberadaan, artinya hal berada. Selanjutnya, nomina berkonfiks pe-an. Nomina berkonfiks pe-an adalah kata benda atau nomina yang dibentuk dengan menambahkan imbuhan pe-an pada kata dasar. Contoh nomina berkonfiks pe-an yaitu pedalaman, pedesaan, pedukuhan, pepohonan, pedalangan, pedamaran, pejajaran, pedupaan, dan pedusunan. Kata-kata dalam bahasa Indonesia yang diberi awalan be dan akhiran an perlu dibedakan dengan kata yang menggunakan konfiks peng-an. Cara membedakannya dapat dilihat dari keberadaan bentuk kata kerja dengan awalan meng atau mengkan. Yang pertama ada konfiks peng-an. Bang ditambah kata dasar ditambah an menunjukkan proses, cara, perbuatan, yaitu meng dengan kata dasar atau perihal dengan kata dasar. Contoh, pewayangan yaitu perihal wayang. Yang kedua, konfiks pe-an. Pe ditambah kata dasar ditambah an tidak memiliki makna proses seperti peng-an. Umumnya bermakna tempat dengan kata dasar. Dalam beberapa kasus khusus bisa merujuk pada orang. Contoh, pelarian, pesakitan. Kata dasar yang diawali huruf L, M, N, R, W, Y dapat memiliki bentuk homograf antara peng-an dengan pe-an. Selanjutnya ada nomina berkonfiks per-an. Nomina dengan konfiks per-an dibuat dalam 2 cara. Yang pertama berasal dari dasar verba berprefiks ber, yang kedua berasal langsung dari dasar nomina. Nomina berkonfiks per-an yang dibentuk dari dasar melalui verba ber, sehingga menjadi bentuk per-an, pe-an, dan pel-an. Jika diturunkan dari dasar melalui verba ber, bentuk atau alomorf per-an digunakan. Contohnya pada kutipan hewan-hewan lain yang kebetulan mendengar percakapan antara burung balam dengan Kancil juga membenarkan peringatan yang disampaikan burung balam tersebut. Nah, berdasarkan kutipan tersebut, bentuk atau alomorf per-an digunakan apabila diturunkan dari dasar melalui verba berbentuk ber dapat ditemukan pada kata percakapan. Dari verba bercakap artinya mempunyai kemampuan atau keberanian melakukan sesuatu. Selanjutnya ada nomina bersufiks an. Ada 3 macam proses pembentukan nomina bersufiks an. Pertama yang dibentuk dari dasar melalui verba berprefiks me inflektif. Kedua yang dibentuk dari dasar melalui verba berprefiks ber. Ketiga, dasar langsung diberi sufiks an itu. Selanjutnya ada nomina bersufiksnya. Pertama-tama perlu dicatat dulu adanya 2 bentuknya, yaitu pertamanya sebagai pronomina personal ketiga tunggal seperti dalam kalimat saya mau minta tolong kepadanya. Keduanya sebagai sufiks seperti terdapat pada kata-kata naiknya, turunnya, dan mahalnya sebagai sufiks membentuk nominal dengan makna gramatikal. Hal dasar penegasan.
Selanjutnya, nomina bersufiksnya memiliki makna gramatikal hal. Bentuk dasarnya memiliki komponen makna hal seperti kata-kata naiknya dalam kalimat naiknya harga BBM mengurangi pendapatan sopir taksi. Mahalnya dalam kalimat mahalnya harga sembako semakin memelaratkan rakyat. Dan luasnya pada kalimat luasnya daerah bencana menyulitkan petugas pertolongan. Selanjutnya, nomina bersufiksnya juga memiliki makna gramatikal penegasan. Bentuk dasarnya memiliki komponen makna bendawi atau tindakan, seperti kata-kata nasi dalam kalimat mau makan nasinya habis, dan air dalam kalimat menjelang musim penghujan saluran-saluran air perlu diperbaiki, dan pulang dalam kalimat jangan lupa pulangnya beli oleh-oleh. Juga datang dalam kalimat datangnya Pak Camat disambut hangat oleh masyarakat. 8. Nomina berprefiks ter. Nomina berprefiks ter dengan makna gramatikal atau dasar hanya terdapat sebagai istilah dalam bidang hukum. Nomina tersebut adalah tersangka, terperiksa, terdakwa, tergugat, tertuduh, terhukum, dan terpidana. 9. Nomina berinfiks L, M, dan R. Menurut Harimurti Krida Laksana 1992, infiks M bermakna A. Menyatakan banyak, bermacam-macam, atau kumpulan. B. Menyatakan intensitas, frekuensi. C. Mempunyai sifat atau memiliki hal yang disebut dalam kata dasar. Infiks L bermakna A. Menyatakan yang melakukan alat instrumentalis atau memiliki hal yang disebutkan dalam kata dasar. B. Menyatakan intensitas. C. Menyatakan banyak atau bermacam-macam. D. Berarti benda yang. E. Berarti terjadi, berlaku, atau melakukan yang pelaku atau tindakannya banyak. Infiks R bermakna A. Menyatakan banyak atau bermacam-macam. B. Menyatakan alat atau instrumentalis. C. Mempunyai sifat atau memiliki hal yang disebut dalam kata dasar. D. Menyatakan berulang, terus-menerus, intensitas. Contohnya, kata berinfiks L, telunjuk, pelaku, selidik. Contoh kata berinfiks M, temali, gemuruh, kemerlip. Contoh kata berinfiks R, gerigi, seruling, kerudung. 10. Nomina bersufiks asing. Nomina bersufiks asing adalah kata nomina yang terbentuk dari kata dasar dalam bahasa asing ditambah sufiks asing. Contoh nomina bersufiks asing: antusiasme, efisiensi, demokratisasi, fanatisme, efektivitas, kredibilitas, egoisme, karakteristik, moralitas. Proses pembentukan nomina bersufiks asing. Nomina bersufiks asing terbentuk dari kata dasar dalam bahasa asing ditambah sufiks asing. Penambahan sufiks dapat dilakukan pada bentuk utuh, adjektiva, atau nomina. Kata-kata yang bersufiks merupakan hasil proses morfologis. Kata-kata tersebut terdiri atas dua morfem. 4. Afiksasi, pembentukan adjektiva. Menurut Abdul Hoyer 2007, adjektiva adalah adjektiva kata yang memberikan keterangan yang lebih khusus tentang sesuatu yang dinyatakan oleh nomina dalam kalimat. Adjektiva yang memberikan keterangan terhadap nomina itu berfungsi atributif. 1. Dasar adjektiva berprefiks pe. Ada dua macam proses pembubuhan prefiks pe pada dasar adjektiva, yaitu pertama yang diimbuhkan secara langsung dan kedua diimbuhkan melalui verba berprefiks me kan. Dasar ditambah pe sama dengan pe dasar. Dasar mendasarkan ditambah pe dasar. Pemberian afiks pe secara langsung dapat terjadi kalau dasar adjektiva itu memiliki komponen makna, sikap batin, dan memberi makna gramatikal yang memiliki sifat dasar. Misalnya, makna gramatikal yang memiliki sifat dasar contohnya, pemalu. Wanita itu sangat pemalu saat bertemu banyak orang. Dasar adjektiva itu memiliki komponen makna, keadaan fisik, dan memberi makna gramatikal yang menjadikan dasar. Contohnya, penjinak. Dia adalah seorang penjinak ular. 2. Dasar adjektiva berprefiks se. Pemberian prefiks se pada semua dasar adjektiva memberi makna gramatikal sama dasar dengan nomina yang mengikutinya. Contohnya, sepandai A sama pandai dengan A. Secantik B sama cantik dengan B. 3. Dasar adjektiva berprefiks ter. Pengimbuhan prefiks ter pada semua dasar adjektiva memberi makna gramatikal paling dasar. Misalnya, tercantik, paling cantik, terbodoh, paling bodoh. Selanjutnya ada dasar adjektiva berkonfiks ke an. Pengimbuhan konfiks ke an pada dasar adjektiva akan memberi makna gramatikal, aga atau dasar, bila adjektiva itu memiliki komponen makna. Misalnya warna, misalnya kehitaman, agak hitam. Mobil itu agak sedikit kehitaman, berada di bawah lampu jalanan. Selanjutnya contoh lainnya ada kemerahan, agak merah. Warna kulit Sinta agak kemerahan pada saat baru lahir. Lalu ada kebiruan.
atau agak biru. Asri menyukai warna kamar yang sedikit kebiruan. Ada sejumlah makna gramatikal yang memiliki dasar adjektiva bila diberi konfiks ke an. Di antaranya adalah kekecilan atau terlalu kecil. Mobil itu sangat kekecilan sehingga tidak bisa memuat seluruh anggota keluarga. Selanjutnya ada kekenyangan atau terlalu kenyang. Saya terlalu kenyang. Saya terlalu kekenyangan setelah memakan makanan yang dimasak oleh Chef Juna. Selanjutnya ada ketakutan, hal takut. Laki-laki itu merasa ketakutan saat berjalan di depan kuburan yang keramat tersebut. Contoh terakhirnya ada kesedihan atau hal sedih. Kesedihan yang saya alami saat ini tidak ada apa-apanya dibandingkan kesedihan yang kemarin-kemarin. Selanjutnya ada dasar adjektiva berkofiksmekan yang memiliki makna gramatika menyebabkan jadi atau dasar. Apabila bentuk dasar yang memiliki komponen makna plus sifat batin, misalnya memalukan atau menyebabkan malu. Contoh dalam kalimat, tim sepak bola itu sangat memalukan di lapangan saat bertanding melawan Persija. Terus ada mengecewakan, menyebabkan kecewa. Contoh kalimatnya, nilai rapot anak sangat mengecewakan. Dasar adjektiva dengan kofiksmekan sesungguhnya berkategori ganda, yakni adjektiva dan verba. Sebagai kategori adjektiva, dia dapat didahului oleh adverbia, agak, dan sangat. Dan sebagai verba dapat diikuti oleh sebuah objek. Selanjutnya ada dasar adjektiva berkofiksmei. Dasar adjektiva berkofiksmei memiliki makna gramatikal merasa, pada. Apabila bentuk dasarnya memiliki komponen makna plus rasa batin. Misalnya, mencintai, merasa cinta pada. Contoh dalam kalimat, kedua pasangan itu saling mencintai. Lalu ada contoh lain yaitu mengagumi, merasa kagum pada. Contoh dalam kalimat, saya mengagumi laki-laki yang rajin beribadah itu. Dasar adjektiva dengan kofiksmei ini sesungguhnya berkategori ganda, yaitu adjektiva dan verba. Sebagai kategori adjektiva, dia dapat didahului oleh adverbia, agak, dan sangat. Dan sebagai verba dapat diikuti oleh sebuah objek. Selanjutnya ada dasar lain berkomponen makna plus keadaan. Kosakata berkategori adjektiva dalam bahasa Indonesia sudah merupakan barang jadi. Namun yang disebut barang jadi ini ada yang 100% berkategori adjektiva itu memiliki pula komponen makna plus bendaan atau tindakan. Misalnya, merah dan kuning memiliki juga komponen makna plus bendaan, sehingga keduanya bisa disahului negasi bukan dan tidak. Bentuk-bentuk merah dan tidak merah sama-sama berterima. Adjektiva marah dan benci juga memiliki komponen makna plus tindakan. Sebaliknya, nomina untung dan rugi juga memiliki komponen makna plus keadaan, sehingga keduanya sama-sama dapat diberi negasi bukan dan tidak. Jadi bentuk-bentuk bukan untung, bukan rugi, tidak untung, dan tidak rugi sama-sama berterima. Dengan demikian, bentuk turunan beruntung bisa disebut berkategori adjektiva. Kata turunan merugikan bisa disebut berkategori verba, juga bisa termasuk kategori adjektiva. Selanjutnya ada pembentukan adjektiva dengan afiks serapan. Menurut buku pedoman ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan, EYD, dan buku pedoman pembentukan istilah atau PPI, penyerapan kata dari bahasa asing dilakukan secara utuh, bukan terpisah antara dasar dengan afiksnya. Jadi di samping kita menyerap kata standardization menjadi standardisasi, distinctions disesuaikan menjadi disasi, begitupun di samping kita menyerap kata objek menjadi objek menjadi objek, kita menyerap kata objektif menjadi objektif, objektif menjadi objektif. Kata serapan dari bahasa Inggris dan Belanda. Kata serapan dari bahasa Inggris dan Belanda yang berkategori adjektif dapat kita kenali dari akhiran. Dalam tanda petik, if misalnya aktif, pasif, objektif, edukatif, konsultatif, administratif, kolektif, primitif, dan konsumtif. Kalau dari ik misalnya patriotik, akademik, mekanik, pluralistik, kritik, dan heroik. Kalau kata serapan dari bahasa Arab biasanya berkategori adjektiva yang dikenali dari akhiran i, misalnya rohani, jasmani, islami, abadi, qur'ani, dan madani. Terus ada juga iya, misalnya islamiyah, alamiah, jasmaniyah, rohaniyah, abadiyah, dan qur'aniyah. Tampaknya akhiran unsur serapan baik Inggris, Belanda maupun Arab tidak produktif untuk pembentukan kata dalam bahasa Indonesia. Bukan hanya untuk pembentukan verba, tapi juga untuk pembentukan kategori yang lain. Sejauh ini kata-kata dari dasar asli Indonesia yang telah dibentuk dengan akhiran serapan itu hanyalah Pancasilais, surgawi, manusiawi, kimiawi, sukuisme, daerahisme, tendanisasi, dan lelenisasi. Kesimpulan, afiksasi adalah proses pembentukan kata dengan cara menambahkan imbuhan afiks pada kata dasar. Dalam bahasa Indonesia, afiksasi sangat penting karena bisa mengubah arti dan kelas kata. Misalnya dari kata dasar ajar bisa terbentuk kata mengajar verba, ajaran nomina, atau pengajar nomina. Dalam pembentukan verba, kata kerja, afiks seperti me, ber, dan ter sering digunakan. Contohnya kata baca menjadi membaca yang menunjukkan kegiatan membaca. Untuk nomina kata benda, afiks seperti pe, an, dan ke-an digunakan. Contohnya kata tulis seperti penulis atau tulisan. Sementara itu, adjektiva, kata sifat, bisa dibentuk dengan afiks seperti ke-an atau ber.
Misalnya, keindahan dari kata indah atau berwarna dari kata warna. Dari sini bisa disimpulkan bahwa afiksasi bukan hanya membentuk kata baru, tapi juga memberikan makna yang berbeda, tergantung jenis afiks yang digunakan. Pemahaman tentang hal ini sangat membantu kita dalam menulis dan berbicara dengan lebih tepat dalam bahasa Indonesia.